kebijakan fiskal khususnya APBN dalam penanganan bencana Sumatera. Beberapa hari yang lalu telah disalurkan, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan Presiden sudah tersalurkan 268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten kota tersebut. Tahun 2025 ini APBN telah juga menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB. Jadi BNPB itu selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam. Namanya itu dana siap pakai, DSP, dan juga masih ada lagi dana cadangan bencana. Dan ini langsung kita aktifkan kemarin. Dan untuk dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan DSP 1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun 5 triliun, masih tersedia lagi 2,97 triliun dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan. Tapi dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke tahun 2026 dan menjalankan APBN 2026. DSP-nya ada, cadangan bencana kita siagakan lagi 5 triliun. Ini memang selalu reguler tiap APBN. Dengan ketentuan kalau untuk bencana bisa ditambah lagi. Nah, bagaimana menambahnya? Itu di bagian yang ketiga di bawah. Pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana. Pertama, Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah. Untuk daerah terdampak bencana, transfer ke daerah 2025 akan sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur, total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 43,8 triliun. Selain itu, kita juga melihat bahwa sejumlah daerah, kabupaten kota yang terdampak bencana itu memiliki pinjaman PEN. Pinjaman PEN adalah pinjaman Pemda yang dikeluarkan ketika kita melakukan pemulihan ekonomi nasional saat COVID-19 yang lalu. Pinjaman ini banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu kita akan melakukan assessment melihat infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya masih bisa dipakai, kita siap untuk memberikan restrukturisasi pinjaman. Diperpanjang tenornya dan dikurangi cicilannya. Tapi kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sudah sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah. Nah, tapi supaya tata kelolanya baik, maka akan dilakukan assessment. Dan kita akan bekerja sama meminta BPKP dan juga melihat kepada Pemda untuk melakukan assessment seperti apa kondisi infrastruktur tersebut. Kemudian juga APBN akan melakukan percepatan klaim asuransi barang milik negara oleh sejumlah KL yang telah mengasuransikan barang milik negaranya. Jadi teman-teman media, sejumlah kementerian dan lembaga mengasuransikan barang milik negara mereka, dan sebagian dari barang milik negara itu ada yang di daerah bencana. Jadi kalau BMN-nya itu diasuransikan kepada perusahaan asuransi, dan sekarang terkena bencana, maka itu harusnya bisa kita klaim asuransinya. Uang klaimnya kita pakai untuk membangun kembali. Nah, Menteri Keuangan, Pak Menteri telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Keuangan kepada KL-KL ini
supaya segera mengidentifikasi dan melakukan percepatan pengajuan klaim asuransi BMN bagi kementerian lembaga yang telah mengasuransikan BMN-nya. Sekaligus melakukan koordinasi dengan OJK agar relaksasi percepatan klaim asuransi BMN ini bisa dilakukan. Ini adalah pembelajaran yang baik untuk kita karena ke depan harusnya barang milik negara itu kita asuransikan. Kalau sampai ada bencana yang tidak kita inginkan, maka resiko-resiko kita sebagian bisa tercover oleh asuransi. Kemudian selain itu juga di tahun 2026 kita akan siap melakukan penyaluran pooling fund bencana yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Itu nanti ada tata kelolanya, kita akan segera lakukan sehingga kita bisa memperkuat APBN untuk membangun kembali. Untuk keseluruhan 2026 atau keseluruhan estimasi kebutuhannya 51 triliun. Kita akan melakukan ini dengan berbagai macam sumber. Satu, Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026. Pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Dan karena itu 2026 kita temukan. Dan kita akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana. Ada pemanfaatan anggaran infrastruktur KL. Ada sejumlah impres infrastruktur 2026 yang telah kita alokasikan dalam APBN 2026. Ini juga akan kita minta kepada Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lain yang menjalankan impres agar memprioritaskan daerah bencana, pembangunan kembali daerah bencana di 2026. Jadi dukungan fiskal ini dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam angle, tapi kita koordinasikan semua karena untuk menangani daerah bencana ini. Teman-teman media semua, saya masuk ke slide berikutnya yaitu tentang realisasi transfer ke daerah. Realisasi TKD di akhir November adalah 795,6 triliun. Kalau kita lihat lagi, nanti teman-teman media bisa melihat lagi tabel postur di depan. Target penyaluran transfer ke daerah adalah 864 triliun. Dan saat ini telah ditransfer 795. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Oktober bulan lalu, transfernya adalah 713,4. Berarti selama bulan November saja telah dilakukan transfer 82 triliun ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kalau kita lihat komponennya, komponen yang paling tinggi pertumbuhannya adalah untuk dana bagi hasil dan juga untuk dana alokasi khusus non-fisik, DAK non-fisik. Nah, kalau kita pasangkan dengan realisasi belanja APBD di akhir November adalah 922,5 triliun. Pada akhir November. Pada akhir Oktober bulan lalu, belanjanya Pemda itu baru 808,5 triliun. Berarti selama bulan November saja, Pemda telah belanja 114 triliun. Yang memang belanja ini lebih tinggi dibandingkan angka transfer selama bulan November. Yang tadi saya sebut 82 triliun. Karena itu kita bisa lihat di stok saldo rekening Pemda terjadi penurunan. Kalau di angka yang lalu akhir Oktober itu saya sampaikan rekening kas umum daerah itu 230,1 triliun, maka pada akhir November ini rekening kas Pemda itu 218,2 triliun. Mengalami penurunan, namun belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi. Karena realisasi belanja yang di atas 922,5 triliun itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi. Teman-teman media, sekarang saya ingin mengupdate sedikit mengenai beberapa program prioritas pemerintah, beberapa slide. Program prioritas pemerintah seperti yang telah kami laporkan secara rutin setiap bulan, sekarang ini sudah 81,2% terlaksana
atau 752,7 triliun. Kalau yang dilihat sebelah kiri adalah program-program yang sifatnya itu reguler, makanya sudah banyak yang hampir mencapai 90% lebih. Kita lihat 90%, 90% dan seterusnya. Kalau yang mana yang relatifly rendah? Yang relatifly rendah ada beberapa hal. Sekolah rakyat itu relatifly rendah karena akan dilanjutkan pembangunan. Ini sebenarnya pagu 10,2 triliun adalah pagu pembangunan infrastrukturnya yang akan dilanjutkan ke tahun depan. Maka itu serapan di tahun ini mungkin baru serapan untuk uang muka, tapi kemudian akan dilanjutkan tahun depan. Mana lagi yang relatif rendah? Yang juga relatif rendah adalah yang sifatnya tinggal bayar. Di sebelah kanan itu ada untuk bendungan, irigasi, sarpras, dan juga preservasi jalan dan jembatan. Ini banyak dilaksanakan oleh teman-teman di Kementerian PU, dan ini rata-rata sudah dikerjakan, tapi menunggu administrasi pencairan untuk pembayaran. Jadi kita optimis ini akan on track menuju akhir tahun, akan menuju ke 90% lebih. Berikutnya, slide berikutnya, update yang selalu kami sampaikan juga, makan bergizi gratis, MBG, sampai dengan 15 Desember sudah 52,9 triliun, atau 74,6% dari anggaran di APBN yang sebesar 71 triliun rupiah. Saat ini penerimanya sudah 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target. Ini luar biasa, memberi makan anak-anak kita 50,7 juta anak, siswa, dan ibu hamil dan yang menerima makan bergizi gratis setiap hari. Dilaksanakan oleh 17.555 SPPG dan sudah menyerap 741.985 pekerja. Kredit usaha rakyat, ini juga kami update sejak beberapa bulan yang lalu. Saat ini realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 250,8 triliun rupiah. Ini kreditnya, total kreditnya. 87,7% dari pagu. Pagunya 286 triliun. Nah, KUR ini dia diterima oleh 4,2 juta debitur, dan para debitur KUR ini membayar bunganya 6% saja. Sementara selisih bunganya dibayar oleh APBN. Saat ini sampai dengan akhir November realisasi subsidi bunga KUR sudah dibayar oleh APBN mencapai 26 triliun rupiah.